Semua keran sudah aku tutup, tapi suara air itu masih terdengar. Itu bukan sisa air pipa. Jejak itu muncul sendiri. Dan ketika aku menoleh, ada sesuatu yang duduk di sampingku. Jangan duduk sendirian di teras masjid saat Ramadan. Semua ini terjadi di malam ketika Ramadan, di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Lalu, seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Bulan Ramadan identik dengan setan yang diikat selama bulan Ramadan. Namun, terkadang ada beberapa jin muslim yang masih bergentayangan, tidak terlepas dimanapun dan tanpa terkecuali di tempat ibadah. Cerita ini dikirimkan oleh Arman ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri, dan kita simak ceritanya sekarang. Namanya Arman, remaja yang membantu di masjid tua. Semua jamaah sudah pulang, semua keran sudah ia cek 2 kali. Namun saat ia duduk di teras, suara itu mulai terdengar. Suara gemercik air. Arman menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Lantai masih kering, tapi suara langkah itu. 1, 2, 3. Jejak itu menuju teras. Arman mundur, tapi jejak itu berhenti tepat di depannya. Ada sesuatu di sampingnya, seperti seseorang yang duduk. Arman tak berani menoleh, tapi dari sudut matanya, ia melihat kain putih basah menyentuh lantai. Wajahnya pucat, mata cekung, gelap. Adzan terdengar, padahal bukan waktunya. Sosok itu membuka mulutnya, tapi tanpa ada suaranya. Arman membaca doa sekuatnya. Pak Harun keluar, tapi bekas kaki tetap tersisa di sajadah. Konon lelaki itu meninggal saat wudhu. Dan sejak itu, suaranya tidak pernah pergi. Keesokan harinya, ada kakek pakai baju putih, ajak aku wudhu. Tapi hilang. Anak kecil itu berkata pada Arman, jika di malam Ramadan kamu mendengar suara air, pastikan kamu tidak sendirian. Oke, sekian saja cerita di episode kali ini, dan mungkin ini episode terakhir untuk gua masuk di depan layarnya Rumah Gudang Misteri. Akan ada pengganti hostnya yang lebih misterius, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang
gue ucapkan, ataupun yang gue ucapkan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Dan mulai minggu depan gue akan ke belakang layar Rumah Gudang Misteri. Percaya atau tidak, itu hak kalian. Seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.